mau cerita-cerita santai dulu apa mau langsung di tag dulu? Santai aja sih Bu, soalnya udah malam tuh udah bener-bener kayak itu tuh keluar gitu. Masalah kemarin lagi? Apa yang teman? Bukan. Kalau misalkan yang temen gitu aku udah kayak berdamai aja sih, kayak udah hilang itu rasanya. Terus kemarin tuh aku tuh kan kemarin tuh ya aku tuh sendiri kan di kelas. Terus tuh aku teh diginiin sama temen aku mah gini aja ya kayak Teman sekelas berarti. kayak bilang cowok-cowoknya Gimana? aku mah diem udah mah sendiri, diem gak ada siapa-siapa. Terus tuh temen aku nggak masuk. Terus tuh temen si cowoknya ini bilang gini, bilang kayak minta tolong ke sini kan sering ngecas di situ. Terus kayak ketahuan cowoknya. Aku berpikir kalau misalkan dia tuh pikirannya kemana-mana. Terus itu kamu tuh kecil banget kan, Bu, bener kayak ngeliatin kayak Hari apa itu? kemarin. Benar-benar kemarin. Iya, terus bener-bener kemarin banget. Terus habis itu kemarinnya lagi temen aku bilang gini, kan aku kan dianya cucu ya. Terus temen aku yang kayak gitu kayak bilang, hah si Nur tuh cucu gitu, kayak nggak percaya kalau sama aku cucu. Terus aku diemin aja. Itu tuh dia nggak percaya karena nilainya jelek atau karena nilainya terbaik. Kayak lebih tinggi dari dia. Oh iya. Aku diemin aja, bener-bener kayak itu dari kemarin sampai sekarang tuh kayak kenapa sih harus gini lagi terus tadi terus tadi temen aku nawarin di sebelah aku ini sih di sini. Temen aku juga temen aku juga nggak ada. Nawarinnya kayak mau gak terus kayak enggak. Jadi kayak misalnya kayak enggak dilewatin. Iya, maksudnya dilewatin kayak aku di tengah-tengah loh. Maksudnya apa gitu. Terus aku itu ya udah aku kata ekspektasi nanti biar aja. Kamu bilang kamu Enggak, aku hati-hati. oh kirain bilang ke dianya kayak gitu. Enggak berani, aku mah kayak bener-bener diam mereka. Terus yang kemarin temen aku di rumah kayak bilang kalau misalkan aku jangan bad mood gitu, jangan bad mood gitu ya sih. Aku kayak aku lagi bad mood terus temen aku ngeliat aku bad mood kayak gini. Dia tuh kayak gak enak gitu, gak enak dilihat. Terus dia bilang ke aku kayak terang-terangan, kamu jangan gini-gini tuh apa, kamu tuh udah dewasa gini. Terus aku tuh emang mukanya kayak gini, bad mood sama mukanya yang biasa itu kayak hampir sama Bu. Iya. Terus waktu aku tuh sering bad moodnya dibuat-buat gitu, kayak bercanda misalkan kayak tahu gitu doang, tapi aslinya mah itu bercanda. Tapi orang yang nanya Iya bener. Terus habis itu kira aku pengen dia yang bercanda, aku pengen diajak serius tapi diajak bercanda tapi dia ngelunjak gitu Bu. Iya, terus aku bingung banget kayak aduh capek. itu satu orang yang sama atau Beda. cuman sekelas semua itu masalahnya? Enggak, yang tadi aku itu nggak sekelas, cuma di rumah. Iya, Jadi kayak temen main di rumah. cuma dari kecil juga aku dari sekarang. Oke. Tapi itu masih mendingan, nggak kayak yang dikasih itu masih mendingan. Terus juga aku tuh di rumah kan dijual. Terus aku suruh pindah ke Bandung. Terus habis itu aku
bingung kan mau tinggal di sini apa ke Bandung. Apa sih, pindah sekolah iya, pindah rumah iya. Terus kalau misalkan aku nggak pindah dari rumah terus masih tetap sekolah di sini, aku tuh itu apa sih, itu tinggal sama orang bahwa punya ini posisi tuamu kayak enggak luasa. Oh, si Nurnya jadi bisa bebas mau kemana-mana, mau ada urusan. Iya, terus habis itu tuh emang dari kecil aku tuh mandiri banget, ditinggal sama orang tua. Waktu aku masih SD, orang tua di Bogor, aku dibantu sama nenek. Terus habis itu pas SMP orang tuanya di Bandung, akunya di sini. Terus habis itu udah siapa ya? Jadi kayak tukar-tukar malah ya. Iya, bingung. Oke. Apalagi ya? Aku ngeliat teman-teman aku kayak seru deh, aku punya teman. Kayak susah banget bu punya teman nih. Kayak gak benar-benar punya teman gitu. Ke teman-temannya tuh kayak gitu doang. Kayak sifatnya sama kayak yang punya aku. Kenapa gini lagi sih orangnya? Iya, padahal kan aku kan punya teman yang kayak lebih banget pertemanan jadi. Tahu kok, keluarin aja. Itu tuh masih di dalam hati Nur tuh masih ada kayak rasa nyesek pasti. Satu aja mau pakai angin bang. aku juga pengen Oke, lu mau menyelesaikan masalahnya apa enggak? Mau menyelesaikan yang mana dulu? Yang di kelas atau yang di rumah? Oh gedung gua udah ada. sama aja sih bu. Oke, sama. Taman. Oke, coba kita mungkin yang rumah dulu ya, karena kan temennya cuma satu nih yang lebih gampang. Coba menurut Nur masalahnya di mana? Masalahnya menurut kan pendapat Nur masalahnya di dia atau ternyata emang di aku bu? Coba kalau Nur pikir. Kalau misalkan masalahnya di aku, cuman dia nggak pernah nganggap aku gimana aku merasa kan aku nggak gitu lagi. Mungkin dulu kayak gitu ya, sekarang tuh enggak gitu. Udah dikomunikasiin belum? Misalkan kayak muka gue tuh emang kayak gini atau kayak Enggak, aku malah diem kayak diem kok Gitu, terus langsung iya dokumentasi. iya. terus menurut Nur itu udah benar atau belum? Apa? Kayak gitu, kayak misalkan Nur negur ibu nih, tapi ibu cuma kayak iya, diem ya gitu. Cuman dalam hati Nur kayak gue nggak bisa nerima itu gitu. Menurut Nur benar nggak? Iya, kayak nggak bisa nerima, kayak gimana ya ngomong gitu nggak bisa gitu bu, kayak takutnya salah ngomong. Berarti permasalahan pertama Nur itu Apa bu? Nur udah serba takut, dari takut salah ngomong, takut mungkin keceplosan hal yang mungkin Nur mikir kayak terlalu buat sakit hati dia nggak ya? Iya. Pasti itu kan? Sering banget. Tapi waktu itu pas aku ngomongnya kayak asal kayak aku pengen ngomong, bener-bener aku pengen ngomong banget. Pas Kalau kayak nama gitu pendek aja nggak apa-apa nggak? dia malah kayak orang tersakiti gitu bu. Oke, tapi nggak sampai playing victim apa? Apa? Sampai playing victim nggak? Kayak nyalahin balik atau merasa dikecewain aja banget? Enggak, cuma kayak sakit ya mak. Terus temenan kayak di belakang gitu. Ya nggak apa-apa terus. Oke, ini kan temennya udah lama ya, dari PAUD malah ya. Harusnya nggak harus juga sih. Maksudnya Nur udah tahu karakter dia gimana, mungkin juga karakter dia harusnya tahu juga karakter Nur gimana. Maksudnya kayak ibu di sini baru ketemu Nur atau Nur juga baru ketemu ibu kan udah ngeliat dong ibu kayak gimana orangnya gitu kan. Dia kenal bertahun-tahun.
Nur harus tahu dulu nih gimana cara dia bisa nerima omongan Nur gitu. Gue harus gimana ya ngomong sama dia biar bisa diterima, gue harus ngomong kayak gimana ya biar dia nggak sakit hati gitu. Atau mungkin kata dia orangnya baperan nih, jadi gue harus pendekatannya kayak bikin dia senang dulu baru diajak gitu. Udah pikirnya yang kayak gitu. Jadi nggak kerasa sakit. Iya, mungkin kayak misalkan kita lagi atau lagi makan-makan nih, kan biasanya makan kayak memang gosip ya, nah dibawa ke sambil itu kayak, lu bisa nggak sih kalau misalnya ini jadi harus ngomong cara pendekatannya. Iya, tau gak sih Bu, aku tuh kan udah di hati nih. Nanti gue bakal ngomong gitu. Nah habis itu pas saya tuh nggak sesuai ekspektasi dulu. Selesai gimana? Kayak misalkan harusnya aku ngomongnya kayak gini, malah ngegas. Terus habis itu public. Oke, jadi kan di situ ada rasa percaya diri Nur. Kenapa? Karena Iya. karena mungkin Nur udah kebanyakan takutnya, itu yang pertama. Terus kedua kayak Nur nggak bisa menerima resiko kedepannya kayak gimana. Dia bakal kayak gimana, bakal bersikap gimana setelahnya. Mungkin bisa nih dari Nur kayak belajar. Ini bisa juga sekalian belajar latihan ngobrol ya. Kayak kan Nur ngaca nih, terus kayak ngomong. Anggap aja tuh dia itu bayangan Nur tuh iya gitu. Atau enggak kayak misalkan itu juga jadi latihan Nur biar bisa lebih percaya diri. Terus ngomong itu juga jadi lebih lancar. Percaya diri Bu, percaya diri. Iya, orangnya nggak ada. Aku lagi tes. Itu cuma omongan. Aku kan juga. Nah, rasa percaya diri sama rasa takut Nur lebih banyak apa nih? Nah, takut dari takut itu jadi malah menonjolnya takut percaya dirinya yang mungkin tadi Nur mungkin jadi apa ya, humble, friendly, tapi karena takut tuh udah lancar aja. Nah, gitu. Jadi kayak masih banyak pikiran-pikiran. Sih Bu, aku tuh kan Anak-anak juga lagi dulu tuh ceria banget kayak agak udah masalah mah udahin gitu. Tapi ada orang yang kayak kalau misalkan membuat aku gak ceria lagi gitu. Kayak kata-katanya aku jadi mikir berarti kalau misalkan gue ceria orang-orang bakal kayak gini sih Bu, mendingan aku diam daripada ceria gitu. Iya, karena orang itu gak tahu, pokoknya pas kapan gitu aku langsung diem aja gitu, kayak diem gitu, kayak gak mau ceria lagi karena itu Ada banget pergi Pak. kayak orangnya tuh risih. Aku Mia Oh, jadi ngeliatnya kayak kenapa sih lu serius banget gitu. Terus itu kayak bahagia kayak aku. barang si Amel. Kalau menurut bahagia rugiin ya nggak? Kenapa? Karena dia juga risih. Coba kalau dia bahagia, rugiin lu nggak? Enggak, dia nggak tahu. Lu risih nggak kalau dia bahagia? Harusnya gitu. Justru malah temen harusnya gitu. Kecuali kalau misalkan, tapi emang dia bukan temen aku sih. Semua itu temennya sebenarnya. Cuma bagaimana temen dekat, sahabat bagi Nur tuh siapa. Terus kayak kalau misalkan dia teman biasa aja sih, dia nggak ngaruh dia aku ceria, dia risih apa, biarin aja gitu, lagi ngerugiin Nur. Contoh kalau misalkan Nur ceria ya, ibu nggak suka gitu, ibu risih nih ke Nur, terus habis itu ya ibu cuma sekedar risih aja ke Nur gitu, kan nggak ngerugiin Nur kan. Cuman kalau misalkan ibu risih terus ibu malah kayak ngehina Nur, kayak ngejelek-jelekin Nur, bahkan sampai bikin ngebully Nur, kan itu baru yang ngerugiin Nur. Itu yang baru mikir kayak gue harus berubah lah, cerianya akarnya gimana. Mungkin bagi dia risih karena dia nggak suka, karena dia mungkin dia nggak bisa ceria, atau mungkin cerianya kayaknya berlebihan deh si Nur tuh, kayak gue aja biasa aja gitu. Gitu ya kata-kata. Oh iya, orang tuh pernah mikir gitu. Masa aku ngomongnya sama kenapa sih kalau misalkan orang yang sekitar aku, yang kenal aku selalu aja berpikiran positif, negatif. Tapi kalau misalkan aku yang di luar sana mikir sama gitu,
pasti semua bu, kayak bener itu berpikir positif itu ada kunci aku nggak mikirin. Tapi nyatanya kesini kan, bener gak? Gara-gara gak dipikir-pikirin jadi kayak nyesek banget gak sih? Itu awal mula bisa adanya GERD itu karena mungkin banyak hal yang gitu. Mungkin bagi Nur kayaknya cukup deh kalau misalkan aku cukup cerita doang masalah aku udah, ya udahlah biarin aja gitu. Kan Nur orangnya kayak gitu kan, berkata Nur udah bu biarin aja, udah bu ntar juga ini sendiri gitu kan. Tapi nyatanya apa? Belum selesai malah udah datang lagi. Iya, capek banget bener. Makanya diselesain. Kayak apa ya? Kayak ada lagi. Padahal aku udah nggak mau mikirin itu. Ada lagi capeknya. Masalah itu bukan dipikirin doang, itu diselesain. Kayak Nur nggak mau mikirin, belum selesai mah ya bakal kerasa iya ada lagi ternyata masalah kayak gini, bahkan masalah yang sama gitu. Mungkin yang contoh gini, Nur ujian soal matematika keperkalian, tapi Nur kayak yaudah biarin ntar juga gue dapet nilai pasti paling KKM gitu kan. Pas ujian selanjutnya lagi soalnya sama lagi, bukannya malah memperbaiki, malah kayak udah nilainya KKM juga gitu kan. Iya. Nah jadi gimana caranya biar nilai matematika Nur tuh bagus, gimana ke depannya gitu. Jadi ketika ada ujian kayak gitu lagi tuh Nur kayak gue harus kayak gini nih gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu selesai. Masalah tuh bukan cuma sekedar kayak oke, gue nggak mau mikirin masalah itu, tapi gimana caranya. Masalah itu kan masalah, berarti ada beberapa yang salah dong, entah dari Nur, entah dari pihak lain, entah dari lingkungannya. Yang harus diberesin itu mana dulu sih. Mungkin Nur ngerasa kayak oke, jadi diri aku dulu yang lebih gampang, karena kan pengendalian diri ya cuma Nur doang yang tahu ya. Terus kedua, habis itu lingkungan. Kalau lingkungan kayaknya masih terlalu luas deh, mungkin pihak terkait nih, temen Nur gitu kan, atau guru, atau tadi tuh teman-teman kelas yang entah meledek, entah kayak nyindir, entah kurang yang menerima. Nah itu Nur harus tahu dulu dia tipikalnya orang kayak gimana. Oh ini cowok kayaknya emang sukanya menghina deh, sukanya ngeledek deh, kayak bukan ke gua doang deh, kecuali kalau misalkan tuh cowok selalu ke Nur terus. Nah pertanyaannya itu cowoknya gimana, ke Nur doang kah ngatainnya, ledekinnya, jahilnya ke Nur doang kah, apa ternyata ke semuanya juga sih gitu. Nah itu pertama. Lagi juga kalau misalkan kecuali dia kakak Nur atau misalkan ada Nur yang mungkin ini orang salah nih gitu, atau kayak ternyata dia emang ke Nur doang terus berkali-kali sering gitu, maksudnya langsung diselesaikan sama dianya gitu. Boleh nggak sih, bisa nggak sih kita ngomong gitu, atau kayak Nur cari tahu dulu nih dia pendekatannya gimana. Takutnya kan Nur kayak tiba-tiba kayak gitu, kayak apaan sih lu gitu, malah jadi makin kan gitu. Habis itu kayak aku yang apaan sih. Nah atau kalau misalkan pendekatannya terlalu dekat jadi kayak lu suka sama gua gitu, cowok gitu kan. Ya cowok tuh kan pede banget ya, jadi dia harus tahu dulu nih, kan dia sukanya gosip nih, jadi berarti kayaknya ngomong dia harus kayak sambil gosip deh gitu, atau kayak yang lu tuduhin aja gue mau bilang sama lu gini gitu. Kan ada cowok yang emang suka tuduhin, atau ada cowok yang suka bahasanya soalnya cara nyelesainnya tuh dari situ. Jadi harus tahu dulu karakter dia, cara nyelesainnya ke dia tuh gimana, karena kan gak semua orang sama ya. Kayak mungkin ada yang emang langsung pengen diomongin langsung, kayak Nur negur ibu langsung, mungkin ibu bisa negur. Cuma kalau misalkan Nur ternyata negurnya dengan gosip orang lain, itu ibu nggak bisa negur. Itu yang pertama. Semua sih buat nyelesain pihak. Terus lingkungannya, habis Nur udah memperbaiki diri, terus langsung ke pihak terkait. Lingkungan gue tuh emang kayaknya toxic deh, atau kayaknya gue yang kurang kayak tadi. Jadi lu harus dulu teman-teman kelas Nur kayak gimana. Lingkungan kan dari kelas, sekolah, ya kan,
kan lingkungan daerah luas gitu. Terus tau dulu kelas Nur kayak gimana sih orang-orangnya, terus di kelas kayak gimana ya, kan udah bukan sebulan doang kan gitu. Tapi aku tuh kalau misalkan itu aku mah kayak cuk aja bu, kayak nggak mau cari tahu, nggak mau kayak deket gitu, kayak biasa kayak mau biasa gitu. Kalau misalkan diajak, kalau misalkan nggak diajak gak apa-apa gitu. Tapi aku tuh sakit hati mulu. Nah itu berarti Nur masih belum bisa ikhlas. Kenapa? Karena Nur kayak ya udah tuh kan karena ya udah tuh kan karena apa ya, kayak ya udah lebih kayak mungkin gue diem gak bakal ngapa-ngapain, tapi kan nyatanya Nur dengan Nur kayak bodo amat tuh orang malah mungkin lebih kegerget kali ya, Nur kayak bodo amat gitu. Kan ada orang yang mungkin kayak ya udah sih si Nur emang kayak gitu orangnya gitu. Tapi kan ada yang kayak aku nggak suka Nur kayak gitu. Iya, jadi aku tuh bener-bener kayak menyukai orang di sana yang ngeliat aku begini salah, gitu salah. Sebenarnya lebih ke Nur tahu dulu nih Nur, terus Orangnya tahu harus cari tahu. penempatan dirinya di Nur kayak gue ngadepin bocahnya kayak gini, gue ngadepin bumi harus kayak gini, kayak tapi gue harus menkat, gue harus sama sejarah harus kayak gini nih. Jadi kayak bahasanya kita mau nggak mau harus punya banyak topeng gitu. Karena kenapa? Bukan berarti topeng itu buat menutupi kebohongan atau kejujuran ya, tapi lebih ke kayak gue menyesuaikan tempat. Kayak misalkan Nur di sekolah mau nggak mau ya cuma paling belajar, belajar istirahat gitu kan. Kalau di rumah kan istirahatnya beda lagi, bisa tidur, bisa mungkin istirahat Netflix, nonton gitu kan. Jadi kayak penempatan diri juga kayak gitu. Iya betul ibu, kayak aku tuh gak usah bingung, tapi aku tuh harus nyari tahu gitu. Aku tuh harus gimana, aku tuh harus kalau misalkan dia tuh aku tuh harus gini. Iya ternyata, aku suka kayak gimana gitu. Tapi kadang masih bingung kenapa? Karena kita bingung, kita harus menyesuaikan diri kita tuh yang kayak gimana tuh ke siapa, paham nggak? Dari contoh gini, gue orangnya emang ceria, aku yang orangnya ceria bu gitu. Tapi ketika mungkin sama Zara bisa menerima karena Zara sama Nur sama-sama ceria gitu. Tapi kalau misalkan Nur cerianya di depan orang introvert, misalnya sama ibu, Nur kayak wow, ibu kayak ya udah deh. Mungkin Nur bisa menilai kayaknya ibu risih deh sama Nur karena Nur banyak ngomong, karena Nur ceria. Mungkin balik itu entah ibu bisa risih, entah ibu bisa kayak emang ibu cuman nanggepinnya dengan cara oh ya udah Nur emang gitu. Karena Nur risih nggak gue kayak gini. Lebih ke ya udah to the point, kayak terbukanya jangan sekedar humble Nur tuh buat friendly, tapi kayak ya udah terbuka, komunikasinya tuh ada gitu. Jadi kayak tadi Nur bilang kayaknya temen aku yang risih ngeliat aku ceria itu bu gitu. Coba Nur bener apa pastiin, validasiin kayak kenapa nggak. Ternyata kalau misalnya bener ya, saya tuh sorry terus sama kayak Nur ubah, kalau sama dia tuh ya udah biasa aja gitu. Jadi kayak udah tahu gitu sifatnya bu. Kalau misalkan kita terang Kita harus terbuka. Sama juga kayak tadi teman di rumah. Iya bener, temen aku tuh introvert bu di rumah, gak suka keluar teh, udah mal di rumah. Dan satunya masih aman ya. Nah ini Ya, jadi banyak. ini tiga sama aku, yang satu ini kan namanya Takia. Nah si Takia ini yang ngomongin ke aku yang tentang dewasa gitu. Kayak aku bilang makasih ya gitu, kayak makasih. Iya nanti gue nggak bakalan gitu lagi, kalian lihat ya gitu. Nah aku cuma jawab gitu doang sih. Tapi kalau misalnya pas ya lagi ngobrol, lagi ngomong tentang apa kayak aku lagi kayak dengerin dia, kayak udah. Terus habis itu yang si ini tuh nako cuma kayak cuma gak pernah cerita bu. dengerin cerita kita berdua. Kayaknya aku punya cerita kedua ini Takia sama Heda, terus Takia juga cerita ke aku sama Heda. Gak pernah bener-bener kayak gitu. Enggak bu, sama sekali aku kan dari TK ya, bener-bener gak cerita ibu. Paling ceritanya
aku tahu aja gitu. Iya, udah tahu. Misalkan temen aku nih, tahu gak sih si ini gini udah gitu kan. Kalau misalkan yang di luar dari sana enggak, introvert parah tapi seru, tapi bisa menerima aku sih. Itu yang pertama harus menerima kan. Terus kedua, kalau misalkan emang dia kayak gitu ya kita nggak bisa maksain nggak sih, kecuali kalau misalkan Nur yang terbuka kayak mungkin dia tipikalnya yang face to face gitu, nggak bisa, apalagi kalau introvert ya nggak bisa percaya ya segampang itu gitu loh. Kan kalau yang ibu lihat, ibu dengar tadi dari cerita Nur tuh 3 tuh aneh nggak sih kalau misalkan ternyata kriteria dan karakternya tuh sama kayak Nur. Kayak bahasa, kok ini mah kayak gue ngadepin diri gue gitu kan, kayak ini mah kayaknya ngadepin diri sendiri deh, lebih aneh kan. Justru malah menantang gak sih ketika kayak wah ternyata temen aku dua-duanya beda lagi kepribadiannya gitu. Mungkin karakter si Mada ini pendekatannya harus lebih dekat dan mungkin kayak di talk dulu awalnya, jadi kayak oh ternyata Nur curhat pribadinya nih, kayak bisa deh aku juga cerita masalah pribadi aku kayak gitu. Iya nanti itu sesuai diri aku. Iya. Terus juga sesuatu yang kita lakukan tuh harus berpikir sebelumnya, kecuali kalau misalkan kita bertindak gegabah, Nur udah bisa, gue bisa terima kok resikonya gitu. Kecuali kayak kalau aku kayak gini, kalau nggak bisa nerima baru harus dipikirin kayak kalau aku kayak gini resikonya apa ya. Itu Bu, aku juga pas waktu itu yang temen aku yang bilang ngecas itu, aku padahal di ilustrasi aku ya, aku kalau misalkan yang jadi satu itu ya. gue tahu pikiran lu apa, Jadi pasti semua cowok ini bilang gini, lu kali lu pikirnya gitu. Gitu Bu, aku sering banget kepikiran nanti kalau misalkan aku kayak gini pasti dia kayak gini gitu. Tapi emang dia Daila anggap apa semuanya. Itu laporan Kayak takut orang gitu, kayak orang-orang tertentu sekolah ya, yang kata dia yang untuk kampus. Nah itu kepribadian satu itu ini orang yang sekolah pintar juga. itu aku. Karena kenapa? Karena dia ngerasa dia tuh ada di atas kalian. Nah jangan hanya kamu Pak Jadi bisa seenaknya gitu. Tapi Bu, aku tuh sebenarnya tuh bisa, cuman takut Bu. Bisa apa? Bisa ngadepin kayak gitu, kayak pengen diomongin gitu, kayak pengen melawan gitu. Takut, udah mau takut nanti yang ada aku direndahin. Oke, takut. Baru udah pernah nyoba belum? Hal atau mungkin hal yang mungkin sebelumnya Nur tuh ternyata nggak bisa ngelawan tapi ternyata malah buat Nur takut. Aku belum pernah coba sih. Udah wajib. Kalau ada masalah ya udah. Nur kan takut karena Nur berarti belum nyobain kan? Biasa kayak kapan aku nyoba ya? Terus aku salah ditemenin dulu Bu, kalau salah biasanya kayak contoh biasanya nih cewek kalau izin kamar mandi pasti ngajak teman, ya enggak? aku masuk Karena tuh kayak mau ada temen, bahasanya apa ya, kalau misalkan dari kelas ke kamar mandi kan jadi teman, ada teman ngobrol gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak tadi Nur sendiri itu udah aku iya benar-benar Ibu, aku kalau misalkan kamar mandi kemana-mana itu sendiri kayak bangunnya sendiri Ibu. Kayak sejak SMP aku selalu sendiri, kayak mau apa-apa juga sendiri, karena aku mikir emang pada akhirnya itu semua itu kalau kita apa sendiri. gak sama teman itu aku udah bisa ngelakuin. Oke, itu bagus. Cuman mungkin si temen kamu ini yang entah dia nganggap kamu lebih di bawah dia, atau mungkin kayak Nurul nggak ada backingan, kalau nggak punya banyak temen ya. Coba orang-orang pintar pasti itu mau seintrovert apapun dia ada temen yang, karena temen itu butuh sesuatu yang dia mau, bener nggak sih? Coba kalau Nur pintar, terus kayak Nur apa sendiri, mau Nur kemana-mana kalau ada yang butuh bantuan tuh pasti kan Nur, bener nggak? Iya Ibu.
takaran pinternya mungkin yang lebih di atas ya, maksudnya Nur pinter, cuman kayak mungkin dia nganggapnya ya lah pinter Nur mah masih sama kayak gua, atau pinter Nur mah nggak sepinter dia gitu. Banyak orang yang malah jadi bandingin gitu kan. Udah jauh. Coba mungkin Nur kayak udah deh, gue coba dulu nih kalau misalkan ada kejadian hal yang kayak gitu nanti, atau misalkan hal yang ngebuat Nur nggak enak, misalnya nggak enak di ini ya, lawan rasa takut Nur, kayak gue coba deh gitu. Tapi bukan coba kayak gue lawan gitu, tapi lebih ke kayak gue selesain, nah gitu. Nanti aku bakalan coba itu juga Bu. Aku teh setiap punya temen teh nggak pernah circle teh Bu, kayak maksudnya bahasa Jawa Iya circle. tapi tiga terus dari kecil, bertiga lagi, berdua bertiga lagi. Terus temen aku, misalnya aku punya temen ya satu nih ya, terus aku punya temen lagi satu, udah we gabung Jadi bertiga lagi. aku yang dilupain itu Bu. Berarti salah satunya pertama Nur kalau nerima Nur lakuin aja, misalnya Nur jalanin aja dengan temenan sama mereka, tapi resikonya itu mungkin entah Nur jadi orang ketiga, bahasanya kan kalau orang ketiga tuh entah dikasangin, entah nggak dianggap, entah kayak tadi Nur bilang kan kayak aku dilupain gitu. Atau ya kalau Nur nggak bisa terima ya cari temen yang bisa saling nerima. Susah ibu. Jadi kalau misalkan susah ya berarti bahasanya kayak udah jalanin Iya, itu yang lagi yang lagi aku rasain tuh gitu. Sejak itu aku suka banget sama ya tuh lebih ke kayak temennya tuh kayak apa ya, nggak sefrekuensi, susah dibilangin deh Bu. Dia tuh kayak gimana ya, nggak sefrekuensi, susah. ya gini, oke. Kan nggak ada manusia yang sempurna, bener nggak? Jadi kayak misalkan Nur nyari temen yang gue maunya temen kayak gini gitu, bahasanya kayak kita punya orang tua aja kan nggak sesuai apa yang kita mau, bener nggak? Orang tua gue kayak gini gitu, ini orang tua lo yang sedarah daging bahasanya, apalagi temen kayak oh ternyata temen gue kayak gini, berarti gue yang harus kayak gini. Nggak bisa ya Bu, aku nggak bisa menyesuaikan diri ke si Jara harus kayak gimana. Kayak aku sama Jara ya udah jalanin aja, tapi aku ngerasa kalau misalnya aku tuh sama si Jara kayak biasa aja gitu, tapi teman. Berarti emang dari umurnya yang nggak bisa deket, Nggak bisa nggak jadi mau terlalu deket juga. kayak mau deket juga susah Bu. Dia dipikir apa sih, kayak dia mikirin apa, aku juga mikirnya apa gitu. Terus juga aku kan cerita ke dia gini, tapi dia mikirnya kemana. Jadi nggak nyambung gitu. Iya. Kenapa? Karena mungkin Nur terlalu banyak ekspektasinya gitu. Oh iya, aku sering banget kayak kenapa sih dia nggak jawab ini, harusnya dia jawab ini sih gitu. Berarti mau nggak mau Nur ceritanya kecermin kan? Kayak ke cerita nih, ada jawabannya kayak gini gitu. Karena kalau misalkan Nur ngomong bahasa gini, Nur ngomong sama Jah, Nur ngomong sama kakak, Nur ngomong sama ibu, pasti tiga orang itu beda jawabannya gitu, bener gak sih gitu kan? Kayak Nur cerita yang masalah temen di rumah deh, berarti kan entah dia kalau jarang mungkin entah nyalain Nur, entah nyalain temen. Kalau Fahmi kan mungkin lebih ke gimana. Kalau itu kayak ya udah ke Nur sendiri gimana gitu kan. Si Jara tuh kayak oh iya sabar. Nah, jadi kayak yang jawaban basic gitu ya Kayak kayaknya. biasa aja, entah dia gak tahu gak ngerti Oke. gak ngerti bahasa aku. Terus habis itu tuh kalau misalkan dia jadi cerita suka nggak jadi tuh ya Bu, kayak Seng, aku mau cerita, tahu gak sih nggak jadi deh nanti udah sih, kayak ya udah, kayak udah terbiasa kan sekarang. Kayak oh kamu nggak jago, yang bener apa enggak, saya nggak jadi, udah gitu. Tapi sekarang cerita Berarti itu tuh sejarahnya juga emang karena mungkin dari Nurnya belum bisa menerima Zahra, Zahranya pun jadi gitu. Maksudnya
dua hal yang mungkin sama gitu ya, sama-sama pengen menganggap teman dekat, tapi karena Nur nggak bisa menerima, jadi Zahra juga nggak bisa kayak gue masih belum percaya deh, karena Nur juga mungkin belum percaya juga kan ke Zahra gitu. Karena kalau misalkan sebenarnya makin dewasa juga nggak mau kayak pertama kita lebih bahasanya sementara ya, hidup kan sementara nih, jadi kayak SMA juga kan sementara, ntar pisah nih, terus kuliah beda jurusan, entah dia malah kita kerja beda kerjaan. Iya, ibu aku sering mikir kalau misalkan tadi juga punya teman yang kayak bisa menerima aku, terus aku bisa menerima dia. Kecuali kalau misalkan dua-duanya tuh saling gitu, kayak maksudnya orang tua kita ke orang tua aja, kalau misalkan kitanya memberontak jadi ada kelonggaran gitu. Jadi tapi kalau misalkan orang tua ngertiin, kita saling ngertiin orang tua kita gimana juga, pasti makin dekat gitu, kayak saya sama halnya temen pasangan. Itu kalau misalkan soal orang tua aku sih kalau misalnya soal orang tua sih aku kayak nggak bisa ngertiin aku orang tuanya, tapi aku ngertiin orang tua aku gitu. Jadi tuh kayak sering banget pengen bilang apa sih aku tuh nggak ngertiin sama orang tua, tapi aku selalu bilang ibu kenapa kayak gini ya, orang tua aku aja nggak bisa ngertiin aku, apalagi orang lain gitu. Itu pikiran yang mungkin bisa diubah. Diubahnya kenapa? Kayaknya orang tua aku nggak bisa ngertiin aku karena aku nggak terbuka. Kecuali kalau misalkan aku udah ngomong, misalkan aku cuman dijawabnya gitu doang ibu. tapi dari Nurnya, kayak Nur pengen jawaban mama Nur misalkan kayak gitu, kayak Mah Nur pengen deh mama tuh ngejawab Nur kayak gini, soalnya Nur masih gini gitu. Bilang aja. Iya, jadi kayak ya, oh ternyata anak aku maunya kayak gini gitu, ternyata nggak cukup. Orang tua juga pasti begitu ya, Pasti gitu, karena orang tua kan juga pasti contoh kayak orang tua pengen Nur rapihin rumah, pasti kan langsung ngomong kan kayak Nur mama pengen ntar Nur misalkan ngepel gini gitu, ntar jam segini udah selesai ya Nur, kan jadi dari A sampai Z jelas gitu, jadi oh ternyata mama pengen aku ngepel atau kayak aku beresin ini gitu, ternyata jam segini udah selesai, kayak berarti aku nontonnya ntar dulu ngerti gitu, jadi Nur bisa kayak gitu mah. Nur mau kayak gini. Iya, takut ya. Tapi ternyata kan ada penolakan. Harus bisa sebelum ngomong harus bisa. Oke, aku harus nerima kalau misalkan ternyata jawaban mama kayak gini. Mungkin karena kalau ada penolakan mungkin karena ada alasan lain. Kalau misalkan ternyata Nur bisa langsung terima penolakan itu, ya udah. Cuma kalau misalkan ternyata Nur nggak terima, kayak emang kenapa? Alasannya. Jangan jadi malah dipendam terus kayak mikirin kayak orang tua gue nggak sayang, orang tua gue ternyata sayang sama yang lain, orang tua gue ternyata pentinginnya kerjaan, itu hal yang malah membuat rusak. Kayak sama hal pertemanan kayak gitu. Jadi tadi Nur mikir kayak orang tua gue nggak ngertiin dia gimana temen gitu, karena mungkin Nur juga nggak bisa ngertiin diri Nur dulu dari awalnya, emang nggak bisa ngerti gue tuh gimana sih orangnya. Udah tahu belum diri Nur tuh kayak gimana? Kayak Nur aja kayak aku tuh dulu ceria, oh berarti Nur bisa menilai nih Nur ceria, tapi sekarang nggak tahu kenapa, nggak tahu. Nah di situ Nur nggak bisa nerima kalau Nur tuh nggak ceria. Nur tuh pengennya sebenarnya ceria, benar ya. Cuman Nur nggak bisa nerima kalau misalkan kalau aku ceria ntar teman aku risih, ntar teman aku ngomongin kayak Nur kenapa sih kayak gini. Itu tuh padahal aku nggak mikirin itu, nggak mikirnya negatif, positif tapi karena itu Tapi tindakannya jadi buat diri Nur, karena mungkin di pikiran positif malah jadi ke diri Nur yang negatif, kayak hatinya kan malah jadi julid, ntar hatinya malah jadi kayak yang negatif gitu. Kalau mau ya ini positif gitu.
atau kayak kelakuan Nur nih positif. Iya, sebenarnya lebih ke hati dulu sih yang harus positif gitu. Hati ya Bu, hati. Aku selalu kepikiran sih kalau misalkan hatinya kayak wah, ditelan Nah, bahasanya kayak ibu ngasih jambu manis sama jambu yang belum mateng. Kalau nggak pahit, ya berarti keras gitu. Nur bisa nerima. enggak. Tapi kalau misalkan dari hati, udah telan, enak, pahit kan pasti gitu. Sama halnya kayak kehidupan Nur. Iya, Sebenarnya ini pikiran negatif nggak ada masalahnya. Cuman yang masalah ketika pikiran negatif itu keterlaluan, kayak berlebihan, over kayak entah overthinking atau misalkan jadinya pikiran negatif yang buat kayak jadi insecure, itu hal-hal yang ya kalau itu alhamdulillah. Cuman kan tadi kalau Nur nggak mikirin hati, Nur masih punya hati kan, jadi jangan dipikirin otaknya doang gitu. Ibu masih punya hati, ternyata hati gue mau kayak gini gitu. ya intinya aku tuh selalu bener-bener Penyakit, entah ke fisik, entah ke mental, iya ya iya kan? Bu. Iya bener itu tidak penyakit. Entah malah jadinya malah kayak yang ngerugin orang lain, ya kan? Aku suka Ngerugin orang lain kan, yang tadinya Nur kayak nggak mau ngerugin, pikiran nih, gue nggak mau ngerugin orang, tapi karena bener-bener jadi kayak, Nur kenapa sih kok gini gitu. Orang kayak, kenapa? Perasaan biasa aja gitu kan, Nur ngerasanya orang mandangnya beda gitu. Jadi harus diutamain. kita sendiri. Nah aku nggak sayang sama gitu. Terus habis itu kan aku pernah dia yang kayak gue kalau misalkan aku tuh kalau udah sayang sama orang tuh sayang banget. Ini Jara juga aku sayang banget sama Jara sampai si Jara kan bilang ke temennya tuh ya semua itu kayak aku terlupakan selalu kayak gitu selalu mikir aku terlupakan waktu di SMP aku tuh nggak pacaran cuma suka aja gitu. Saling suka atau suka doang? Gak tau dia mah. Oke. Gak tau. Tapi pas aku kan pengen kayak pengen temenan gitu sama temen. Terus kata temen aku kayak gini, siapa namanya siapa waktu dulu ya. Terus kata si itu terus habis itu temen aku teh oh iya sekarang aku ada sama yang si ini jadi aku kan satu sekolah ya jadi aku ih kayak gitu Cerewet sih. Mama. Ibu tahu Nur suka sama dia, tapi malah ibu yang ngedeketin dia. Ini yang bikin greget sih. Iya aku sampai fotoin dia sampai tahu orang tuanya gimana sampai tahu kayak aku tuh mikir gimana caranya aku nggak pacaran cuman aku ya udah tetap sama dia kayak ya udah gitu terus tapi oh my god pas aku lihat SK temen aku Pak, baru sih terus temen aku Nur, si ini pot sama ini pacaran gitu kayak Jadi Nur udah suka sama sekarang? Aku udah hampir 3 atau 4 tahun Bu. Tapi sekarang? Aduh, susah Bu. Tapi alhamdulillah Bu, dia nggak sekolah di sini. Kalau misalkan sekolah di sini kayak aku tuh muak banget. Udah mau satu sekolah. Aku suka sama dia tapi malah temen aku yang pacaran gitu. Sebenarnya kalau hidup itu sebenarnya planning boleh diomongin, tapi bukan berarti planning yang normal nih diumbar ke sumpah enggak. Contoh kayak aku pengen ntar kelas 12 nya anak kita gitu. Nur bilang ke Zara, tapi Nur juga bilang ke teman kita nggak tahu hati orang gitu loh. Kayak tadi Nur dengan cerita aku suka sama ini gitu. Misalnya cerita ke si ibu, tapi ternyata ibu tuh nggak bisa nerima kayak Nur suka sama ini. Aku juga suka gitu.
Nah itu sebenarnya kayak lebih ke Nur cerita emang yang menurut Nur itu penting buat ceritain. Karena kenapa pentingnya kayak tadi, kayaknya aku cerita ini penting deh buat aku ceritain ke ibu, karena mungkin ibu bisa nyari solusinya, atau mungkin ternyata pemikiran aku yang salah tuh. Jadi kayak planning kayak Nur ceritain Zara aku IPA aku IPS ya, tapi nggak ada solusinya gitu. Jadi kalau misalkan Nur ceritanya ke Pangga bisa solusi kayak Iya, waktu itu aku pertama kali cerita ke Panda di kelas ya bu, bener-bener kayak ya udah mulai ngobrol tapi serius kayak balik bercanda gitu. Kayak misalkan kan aku cerita tentang IPA IPS ya, tapi aku pengennya IPA tapi dinya IPS diarahinnya ke IPS di tes IQ-nya. Aku tes IQ dari kelas berapa? kelas 10 pas awal. Kok aku sama ibu mah gak berhenti senyumnya aku. Emang sama yang lain gini? Enggak, kayak kerasa aja gitu. Pegal. Kan berarti jarang senyum. Ibu sebenarnya jarang senyum kan ya? Iya, nggak tahu ibu. Pegal tahu. Sebenarnya tuh aku teh lagi diemnya teh kayak marah teh enggak gitu. Tapi padahal enggak. Kemarin lihat gak ibu ngawas? Oh, dia diem kan? Iya diem. Tinggi marah nggak? Enggak. Jutek. Enggak tahu. Karena kenapa? Karena muka dulu gitu kayaknya. Gitu ya. Ibu kita kayaknya sama nggak sih? Iya tapi iya nggak sih? Iya. Aku juga mikir si ibu itu kayak diem apa kayak biasa apa kayak sinis gitu kan tiga sih. Iya. Oke. Gitu tuh ya bu. Padahal diem kan? Iya. Kayak diem biasa. Iya ibu. Ya itu mungkin orang juga ngeliat Nur kayak gitu deh. Si Nur, kenapa sih Nur gitu? Pasti ada kayak Nur kenapa sih kayak gini? Kayak tadi temen Nur yang bilang kayak Nur jangan bad mood apa kan, padahal Nur biasa aja. Iya sebenarnya. Ya itu berarti Nur harus mikir kayak oh ternyata aku sama dia harus cerianya harus dinongolin gitu. Kecuali tadi kalau misalkan Nur Seru banget tuh bu. enggak, maksudnya Nur lebih ceria. Kecuali tadi sama temen yang ternyata risih kalau Nur ceria, berarti ya udah Nur pampangnya aja kayak bad moodnya gitu. Kayak biasa. Iya kayak gitu. Ya nanti aku kayak gini. Jadi sesuaiin gitu. Jadi kayak oh ketika begini aku diterima gitu. Tapi bukan berarti standar orang itu jadi tuntutan Nur harus kayak gitu gitu. Lebih ke Kayak aku tuh harus tahu tempat aku di mana. Kalau misalnya sifatnya kayak gini bukan karena gara-gara dia, aku tuh harus kayak gitu ke semua orang. iya kayak gitu. Terus juga ibu aku tuh sering ketemu ya itu temen-temen yang toksik. Kayak aku tuh pengen punya circle, tapi circle-nya tuh yang alih-alih bu, yang kayak sesuai sama aku tuh pengennya tuh semuanya positive vibes, positive vibes ya gitu semua. Tapi susah ibu, aku ketemu tuh yang gitu lagi. Ini aku pas surprise Ini ya pas surprise sama ibu sering kayak gitu, ada yang kayak gitu. Oke, karena banyak orang yang lebih menuntut aku pengen dia yang kayak gitu bukan kenapa nggak aku dulu yang paham nggak? Contoh kayak aku pengen teman yang sempurna, tapi kalau misalkan Nur ngaca aku udah jadi teman yang sempurna belum? Itu mah kayak gitu ya bu. Kalau misalkan bahasanya Nur bukan berarti kayak Nur punya teman nganggap jadi jodoh ya, lebih ke iya maksudnya lebih ke kayak yang Pengen pasti kita punya teman, punya pasangan, bahkan punya keluarga aja pengennya yang vibesnya tuh positif gitu. Tapi kan nggak semua orang positif, kadang kita juga punya negatifnya gitu loh, bahkan yang kita nggak sadarin. oh iya harusnya sadar diri gak sih bu? Harusnya sadar diri aku tuh
Oh iya ibu. sadar diri dulu, maksudnya lebih ke sadar dirinya kayak sekedar, bukan sekedar kayak ya gue sadar gue kayak gini, enggak kayak gitu, tapi lebih ke introspeksi gitu loh, kayak oh ternyata aku dalam pertemanan kurangnya di sini, dalam pertemanan aku Tapi bu, aku tuh suka bingung sama temen aku. Aku tuh misalnya aku tuh pengen yang positif vibes ya, tapi temen-temen akunya kayak harus aku tuh harus terpengaruh yang gak positif tapi Contohnya? negatif. Kayak misalkan apa ya, main malam, terus ngomong toksik, terus kalau misalkan ngomong toksik tuh dikira baperan gitu, terus gak asik. Sekarang mah gitu ya bu. Orang mah ya, orang mah kalau misalkan asik mah gak harus toksik. Iya. Gak sih, misalkan tahu anjing gitu misalkan. Terus misalkan aku teh digituin kan, aku nerima aja. Tapi kalau misalkan aku pengen ngomong itu gak Susah bisa ya? tuh. Susah banget kayak nanti dia gini kayak gitu gitu bu. Tapi di satu pertemanan itu aku tuh harus gitu kayak ngomong toxic gitu. Padahal kan aku gak mau ya. Terus mungkin gara-gara itu juga bu, aku tuh digituin. Jangan jadi malah kata kita mah bahan bulan-bulanan. Iya, terus padahal kan aku juga bisa ngomong kayak gitu, cuma aku tuh emang Udah bilang aja gitu loh, terbuka kayak bahasanya kan berarti oh iya, aku gak pernah tahu bilang ke temen aku kalau misalnya Nah, aku tuh gak mau bilang toksik. nah justru Nur Kayak tahu pendem aja. temen-temen yang baik sama yang enggak tuh gimana, lebih ke kayak gini. Nur pertama berpendirian teguh dulu kan, oke boleh nggak boleh toksik, kayak ngomongnya harus aku kamu, minimal kan kayak dari nggak ngomong anjir anjay gitu-gitu kan, zaman sekarang tuh kayak ya udah ngomong aja aku bisa ngomong kayak kalian, cuman kayak susah loh di mulut gitu. Kalau misalkan emang kalian mau, ternyata maunya aku kayak kalian, ya ngomong aja sorry nggak bisa gitu, kayak lebih jadi diri Nurnya kayak lagian juga asik bukan berarti harus ngomong kayak gitu kali gitu. Aku kayaknya bilangnya ke ibu doang deh kayak gini. Enggak lah bisa ngomong, karena kan kalau misalkan emang dia temen kayak oke ternyata emang lu nggak bisa ngomong gua, lu ya udah nggak apa-apa gitu. Aku bisa ngomong bu sama kamu, cuman itu dong bu toksik. Aku kayak susah banget kayak ngedengerin dia, ngedenger orang ngomong gitu kayak gak terpengaruh dia bu. Tapi kalau misalkan sering bertemanan sama dia pasti terpengaruh ya. Aku juga bisa nempatin diri, aku juga gak mau punya banyak teman ya itu karena toksik semua ibu. Ngapain ya aku temenan sama yang toksik gitu. Makanya aku pengen banget gitu yang bisa diajak kemana-mana teh yang positif vibes. Terus iya kayak ibu gitu kan, kita kan enak ya bu ya kalau punya teman kayak gitu. Terus abis itu bisa misalkan ibu cerita ke aku ngasih solusi gini ngasih ngasih motivasi gini. So aku cerita ke ibu juga ngasih apa sih, ngasih motivasi gini, terus ngasih biar aku tuh semangat gitu. Jadi kan lebih saling kan, itu sebenarnya yang dibutuhin. Iya, tapi gak mau yang toksik gitu ibu, pengennya. Ih kan Nur tau nih zaman sekarang kayak gimana sih, Ya Allah anak kenapa ya? TikTok banget gitu kan, terus ngomongnya kayak aduh gitu. Iya Allah, aku juga kan alhamdulillahnya tuh di keluarga aku tuh kayak positif vibes-nya tuh ada gitu di keluarga aku tuh. Jadi aku tuh harus kayak ngerti gak sih bu, turun temurun kayak iya aku tuh nggak bisa dapet sama ini. Itu bukan lebih ke turun-temurun sih. Apa? Balik lagi pemikiran kayak ini secara nggak langsung kayak oh ternyata Nur mikir kayak orang tuaku kayak gini, pasti secara nggak langsung Nur jadi kebawa kayak gitu kan. Kecuali kalau misalkan ternyata Nur malah terbiasanya di sekolah kayak Nur bisa kebawa toksik Oh gitu iya. loh. Iya sih Oh kayak iya benar ibu, berarti bukan turun temurun ya, bukannya kayak ini anaknya tuh baik, bukan, yang orang tuanya tuh kayak Islam Islam. banget,
terus anaknya tuh bisa aja nggak Islam banget Dia gitu. tuh bukan turun-temurun, kecuali kalau misalkan dari hormon itu turun-temurun deh. Iya, Ibu. Iya, golongan darah itu Iya, turun-temurun. berarti aku salah pemikiran. Iya, jadi lebih ke kayak yang kalau misalkan ternyata pemikiran Nur tuh ada di keluarga, itu Nur tetap positif, terus kecuali Nur kayak merasa udah nyaman di sekolah, udah nyaman di kelas, udah nyaman juga pasti ngerasa ngomong bahasa kasar tuh ya Nyaman, udah kayak- enak gitu. kayak biasa Karena kayak kalau misalkan nggak ngomong tuh kayak ada yang kurang. iya kayak gitu. Padahal Kayak bahasanya nggak Nur kurang. sekolah tapi nggak pakai seragam, itu kan kurang banget gitu loh. Gitu. Kalau misalkan Nur kata, ih gue lebih ke bukan asik sih, mereka tuh sebenarnya lebih kayak ngomong toksik itu keren gitu karena Oh iya, iya gak sih mikirnya pada gitu kayak gak toksik gak keren. iya toksik gak keren, gak toksik kan kudet gitu kan, kayak gitu. Ibu kan tahu sih. Ibu punya adik seberang kali. Ibu punya adik SMA, SMP, jadi kayak tahu fase mereka. Terus ibu kayak apa ya? Kayak aku udah tahu nih misalnya dia toksik, aku emang udah menjauh dia kayak seadanya aja. Cuma aku tuh ngeliat kan temen SN aku, ih pada bareng-bareng aku nggak diajak. Nanti kalau misalkan di sana pada ngomongin kan, cuma enggak. Aku kayak nggak dianggap dia bu. Padahal aku tuh pengen bareng gitu ya, tapi nggak mau toksik gitu. Ya itu kan Nur nggak ngasih tahu apa yang Nur mau dan apa yang Nur bisa gitu. Bahasanya gini, kayak Nur temenan sama orang cacat nih, tapi Nur nggak sadar kalau dia tuh cacat, pasti nganggapnya kayak ya lu sama kayak gue gitu bahasanya. Kayak kamu tuh sama kayak aku gitu. Bahasanya gini, orang lumpuh tapi Nur nganggapnya kamu bisa jalan gitu loh gitu. Kecuali kan kalau misalnya orang lumpuh dia pakai kursi roda, berarti kan mau nggak mau ternyata emang itu. Kecuali Nur temenan sama orang toksik pakai cadar, pasti kan mereka ngeliat kayak oh cadar nggak mungkin ngomong lu gua, nggak mungkin ngomong anjir gitu kan. Tapi masanya dari penampilan, dari apa ya bahasanya, temenan juga kayak lu kayak sama dah, ini lu ngomong gitu, lu ngomong lu gua gitu, lu ngomong gini gitu. Jadi bahasa kayak Nur dituntut jadi harus keikut mereka gitu, karena Nur apa? Karena Nur nggak ngomong. Iya, aku tuh kebanyakan diem ya bu. Sebenarnya apa ya? Kayak dipendam. Nur udah bagus kayak dari apa ya, adaptasi sosialisasinya udah bagus, kayak humble kan, kayak lebih gampang lah buat berbaur gitu. Cuman kurangnya itu Apa bu? Nur kebanyakan mendem, jadi kayak terbukanya tuh yang kayak iya biasa aja gitu, kayak terbukanya kadang sesuatu tuh harus selalu disampaikan karena biar apa? Karena biar santai. Jadi bahasanya kayak ke hati, pikiran ke pikir kan ada yang hati sama hati beda, nggak bisa nerima nih, jadi kayak oh ya udah berarti emang kamu bukan kapasitas aku buat aku tanggepin. Kayak pikiran juga dulu mikirnya kayak gini, tapi ini mikirnya kayak gini, bisa jadi debat, bisa jadi malah kayak penerimaan, kayak oh ya udah Nur di pikiranmu, tapi ibu mananya di pikiran ibu kayak gini. Jadi kayak ya udah gitu, nggak ada salahnya kok beda pikiran, beda perasaan. Kayak terima aja gitu Jadi ya. bisa saling menerima. Kayak tadi Nur bilang lagian juga asik, kayaknya nggak usah ngomong lu gua deh, kayaknya ngomong aku Harusnya kamu bilang gitu gak sih? kamu juga udah asik dah. Kita gitu. juga membawa kebaikan buat temen. Iya, kadang ibu kadang ngomong lu gua, kadang ngomong aku kamu. Sampai ada orang bilang kayak kamu tuh lu gua apa aku kamu sih gitu, kayak sampai bingung gitu. Terus kayak kadang ibu ngomong aku kamu aja, pasti Nur ikut aku kamu kan. Kadang kalau misalkan Nur ke bawah lu gua nih, pasti secara nggak langsung nih kayak ikut juga, anjir gue juga kayak gitu, jadi malah ke bawah gitu. Ibu kan dulu tuh aku tuh masih polos ya. Ya, sekarang nggak polos. Warna apa? Warna apa sekarang nggak polos? Karena udah mikir, kalau misalnya itu salah. Berarti aku tuh masih bergantungan sama orang tua aku. Nanti aku benar-benar kayak main malam, terus
kerasa toksiknya. Masih berteman sih, cuma aku udah berubah. Tapi mama aku sering bilang dia itu beda gitu kan, kayak dia tuh beda sama kamu, kalau misalkan dia gini jangan ikut-ikutan gitu. Sehingga aku tuh berpikir kalau misalkan kayak gimana ya, kalau misalkan gak ada dia aku temenan sama siapa gitu. Jadi sekarang udah gak mikir gitu, mikirnya ya udah sendiri. Akhirnya lebih kayak ya udah mungkin kebaikan menurut dia main malam, tapi baik malam udah di rumah kan. Iya, tapi sekarang gitu. Ya mikirnya kayak jadi kan Sekarang aku lu lebih di rumah aja sih. Aku mah misalkan ya temen aku nih, sama temen aku begini, Nur itu rumah lo, tapi kok lu gak pernah keluar sih gitu. Sebenarnya tuh aku keluar, cuman jarang ya. terus lu jawabnya apa? Dia bilang aja kayak iya gue jarang keluar gitu. Kayak misalnya kayak nanya aku jangan keluar, emang lu nyuruh gua keluar kayak gitu. Mau apa keluar? Iya, jarang keluar, nggak ada yang nyuruh gua keluar gitu. Nah, begini nggak, udah ya udah emang itu nyamannya aku. Iya gitu. Sekarang mah aku bener-bener kayak kerasa gitu teman sama kerasa gitu bedanya teman toksik sama yang bisa nerima aku, diri aku. Terus habis itu aku juga bisa nempatin diri aku gimana. Kerasa banget dulu suka mikir kayak dulu kenapa ya aku gak gini aja, terus kenapa sih aku harus gitu dulu. Terus kok kuat banget ya dulu aku gini. Namanya penyesalan selalu di akhir. Kalau di awal perkenalan. Ini tahu Gitu ada lagi. udah sih. Sebenarnya tuh aku gak mau ngomong banyak, ini aku dari awal tuh kayak gak tau tiba-tiba nanti gak sih kayak cerita misalnya ngomongin ini tiba-tiba kesini tiba-tiba tuh aku makan, tiba-tiba tuh jalan-jalan nih gitu. Kalau misalkan main sama teman gitu terpasti. Iya, ibu maksudnya aku cuma mau cerita ke ibu cuma yang tentang lu ya sama gimana itu kan. Aku malah kesini. Wajar, nggak apa-apa. Berarti sebenarnya itu banyak hal yang pengen Nur sampaikan, cuma tidak tersampaikan karena Nur bingung harus nyampein ke siapa, ya nggak? Karena kan kadang tadi Nur ke orang tua juga, Nur udah ngerasa kayak mama nggak bisa menerima. Emang gak bisa nerima, aku udah kayak ngomong pelan-pelan, mama Toto kan gini-gini, tapi mama aku tuh tiba-tiba tuh suka bikin aku senang kita cuman apa nih, mama Toto mau ini tiba-tiba tuh peka dan dibeliin. Terus habis itu ada yang nggak pengen aku kayak aku nggak mau gitu, tapi mama malah ngelakuin kayak kenapa sih ngelakuin, padahal aku nggak pengen gitu. Kadang mama aku tuh nggak ngomong dada tiba-tiba gitu. Iya Bu, kan aku kan punya saudara aku punya anak, nah namanya Tabila udah lulus, sebelum nikah kan umurnya 23 tahun, udah lulus pas minggu kemana kalau hari Senin udah lulus wisuda S1. Kenapa ya Bu, aku tuh nangis pas ngeliat Tabila Bu. Kenapa sih aku selalu nangis, kayak apa-apa tuh nangis, kayak terharu gitu. Kenapa sih Bu? Kenapa? Itu terharu karena kayak bilang wisuda gitu. Terus kata aku gimana nanti nikah gitu. Itu nangisnya terharu gak bisa nerima atau kayak wow gitu? Wah, tapi aku gak mau nangis, ngerti gak sih Bu? Kalau misalkan gak mau nangis tapi ternyata yang dirasain pengen nangis, Susah ya ya itu pengen nangis sebenarnya gitu. Berarti bagus dong, bangga jatuhnya, kayak apa ya, salut gitu. sama susuku kan ibu yang Iya. iya tuh, aku tuh Yang dibuat SG itu kan? iya
aku tuh gak bisa nangis. Aku Kamu tuh nggak foto bareng apa? karena nggak datang? Iya kan di sini di Ibu kan lagi ulangan. Ya itu juga salah satu apa ya namanya tuh kayak buat semangat Motivasi. bukan support system. Oh, jadi Iya. support system Nur tuh kan Ada Tabila, terus ibu juga, teman-teman aku yang udah dengerin aku cerita, tidak aku sendiri. hebat udah sampai sekarang. Ya kalau misalkan mikirin temen kayak mikirin temen terus tuh nggak ada akhirnya. Karena dari fase ke fase tuh udah orangnya beda-beda, kepribadiannya beda-beda lagi kan. Kita nih lulus SMA, kuliah, apa kerja, mesti orangnya beda lagi, karakternya beda lagi. Ya mau nggak mau ya udah lagi kalau bilang capek nih capek, namanya juga masih hidup kan. Iya, gue mau tapi ya mati. Kayak gitu juga belum tentu ya, belum tentu mati juga, belum tentu udahan gitu. bikin selesai capeknya, Iya, belum ya tentu. tidak ada ujungnya. Benar, bisa. Kenapa sih? Kenapa Kenapa? yang dibingungin? Udah. Gitu udah. Udah sih. Udah Sekarang tenang. aku lebih ke pikir yang tadi itu aku tuh harus gimana terus habis itu ya udah aku udah teman gitu. Apa yang harus diutamain? Gak boleh mendem, terus harus bilang kayak terang-terang buka, Terang-terang depan umum dong ya. Coba. terbuka sama orang, jangan takut, jangan takut. Kalau misalnya terbuka tapi masih takut, ya itu tadi ngomongnya masih jadi Iya bu, iya emang iya. Coba kalau misalkan kamu cerita sama Pak Angga, takut kenapa? Ini Pak Angga nggak bisa deh. Jadi pebelit ntar teh ngomong. apa yang botak itu? Kenapa? Yang kayak Oh iya, ibu tahu tapi nggak tahu namanya. ini sama aku itu Baika. Kamu anak sini juga. Lupa soalnya aku pas sama kali ketemu dia, tau gak sih aku dimasang botak gitu. Kenapa emang? Iya dulu kan aku kan dimarahinnya, cuma pas tahu aslinya mah kocak. Ya kan? Jadi aku tuh tahu dia gitu. Menilai orang tuh jangan pas dia mau ketemu. Itu ada rambutnya cuman di Iya. situ. Tahu kan bu? Yang pakai Lihat. kenapa? Iya. Sekarang dia yang paling favorit. Ah ya, bukan Pak Angka. Pas siapa tuh? Udah. Ibu kalau misalkan cerita ke siapa sih bu? Aku pengen tahu. Soalnya kalau misalkan kan ibu sering nampung cerita orang misalkan. Terus ibu sendiri ceritanya ke siapa? Kok jadi kepo ya? Aku pengen tahu aja. Soalnya kayak mikir aku aja cerita nampung cerita temen-temen aku aja cerita ke orang lain ikut ibu cerita ke siapa kayak kok bisa gitu. Selesaiin dulu kali ya yang penyandaran baru. Yang bagian ibu. Ini udah selesai. Udah tahu ke depannya harus gimana. Udah Tenang. banget ini pegal sini. Oke, kita buka biasa aja. Nggak bisa ya? Anak kenapa? Emang ada yang lucu bunga ada kan? Enggak. Udah. Itu lucu aja pas Nur bilang kan sama ibu jadi senyum mulu. Tapi ibu bukan bohong, beneran ibu. Oke.
Bentar. Ini harusnya sebenarnya ada tahapnya ya. Jadi kan yang cerita karena udah selesai cerita, udah tahu juga sebenarnya gimana. Mungkin kalau misalkan baru mau lanjut bisa ya, tapi jangan jatuh ibu. Cuman kan kalau karena ibu belum selesai, ini bisa kan. Kenapa sih ibu? Kenapa bener itu? Kenapa sih ibu? Ini juga udah mau liburan kan? Iya kan akhir Desember liburan. Untung kita pulang. Iya, lu bisa aja cerita. Tapi kalau misalkan kayak ibu lagi di Bogor enggak janjian buat ketemu cerita di Bogor. Jangan mulai di Tangsel. Tangerang Selatan. Ada SD. Kok jauh sih ibu? Ibu punya rumah tuh? Enggak, tapi ibu masih ini ya, masih aman 2025 awal. Dan janjian. Masa ibu lama di sini? Jangan nih, cepet lulus doain. Amin. Kan lebih gampang. Oh ibu kuliah kan ya? Oh kuliah. S berapa? Semester 7 kan 1 semester lagi. Semangat ibu pasti bisa. Bisa ya. Nanti kalau misalkan kita udah sukses, ibu udah sukses, aku juga misalkan udah semester nggak tahu kuliah, nggak tahu kerja, nanti aku bakal Harus apa? semoga kita bakal bisa ketemu lagi. Ya ibu apa lagi? Ya udah. Tahu ada tamu nanti. Terima kasih banyak. Kalau mau ketemu janjian aja. Udah, ibu tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah.